Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Rabu ya, tanggal 3 Juni tahun 2026. Nah, kabar IHSG hari ini anjlok parah ya, turun 4%, ada di angka 5.941 ya. Kenapa bisa anjlok parah begini? Nah, beritanya sih salah satunya ya, karena rating Moody's ya, rating Moody's ke Danantara dan rupiah ya. Jadi Moody's melakukan rating kepada Danantara ya, menganggap si Danantara ini kurang lebih kan sama lah ya dengan Indonesia. Jadi kalau Indonesia ada apa-apa, tentunya si Danantara ini juga bakalan terkena efeknya juga ya. Begitupun sebaliknya, kalau Danantara bermasalah ya, yang pasti Indonesia juga bermasalah ya. Berarti dalam pandangan Moody's ya, ini cukup kurang percaya lah ibaratnya mereka, karena dia ngasih si Danantara rating Baa2 ya. Jadi gitulah hari ini salah satunya yang membuat IHSG anjlok tentunya. Terus karena rupiah juga, terus karena investor juga masih menunggu pengumuman MSCI yang akan mengumumkan ya tanggal 18 Juni nanti, apakah apakah IHSG di Indonesia ini akan tetap di emerging market atau turun kasta ke frontier market ya. Nah, kalau sampai turun ke frontier market, yang pasti menurut gua IHSG akan lebih rungkat lagi, lebih turun lagi ya. Semoga aja tetap ada di emerging market ya. Ya kalau kata para analis yang udah pro sih, katanya nggak mungkin lah turun ke frontier market gitu. Pastinya tetap ada di emerging market. Tapi kan kita nggak tahu ya, suka-suka MSCI aja gitu. Siapa tahu dia ada dendam terselubung ya, nurunin ke frontier market ya. Ya kita sebagai investor dividen play ya, kita reaktif aja lah ya. Apalagi saham kita kan yang dipilih ya yang berdividen ya. Jadinya kalau harganya makin murah, dividennya makin gede ya, otomatis itu keuntungan lah buat kita ya. Beda cerita dengan para value investing atau trader atau dan lain-lain, itu bikin pushing ya. Nah, untuk valuasi transaksi hari ini ada di angka 23 triliun ya. Oh, terus itu asal bener juga milih perusahaan atau emiten untuk dividen play-nya ya, jangan asal pilih gitu. Hari ini asingnya net sell 864 miliar ya. Kita lihat aja yang ada di stream yang lagi trending stoknya. Kemarin sih saham Konglo ya, saham PPP dan lain-lain pada naik ya. Gue kan udah ingetin, jangan ikutan yang begituan ya, kalau apalagi pakai duit banyak gitu. Kalau dikit-dikit doang sih, kalau lu rela duit itu hilang ya nggak masalah ya. Tapi kalau dimasukin banyak ya sayang nih. Kemarin mereka pada kencang naiknya ya, sekarang tiarap lagi ya. BBC aja sekarang turun 5%, PPA 15%, nah DSSA sih masih hijau ya. Terus Bumi, BRPT, BBRI juga kehantam ya 2.900. Gua tadi akhirnya nyolek lagi BBRI sedikit ya. Udah gue colek ya, dia turun lagi ya udah. Karena udah porsinya udah gede di porto gua, jadi gua nggak terlalu fokus di BBRI lah, nggak apa-apa. Kita sangkutkan diri aja ya. Terus Antam minus 11% ya. BNBR minus 14%, AMMN, Bufa ya minusnya gede-gede. Brand sih bertahan ya, ini ada yang jagain. Terus Bank Mandiri koreksi 2%, BP. Nah begitulah. Terus yang gede ada di asingnya net sell di saham apa ya, kita lihat. Net foreign sell, net sell asing ya. Kita lihat. Ini wifi gua lemot banget hari ini. Tapi biasanya sih juga lemot ya. BBCA hari ini net sell-nya 600 miliar, BRI 400,
Sepia 360, DSSA dan Antam ya di atas 100M semua. Nah, di bawahnya ya saham-saham tentunya yang menurut gua kalau di sini sih paling Big Bang aja yang harusnya masuk ke radar investasi kita ya. Kalau yang lainnya Tower sih rusak ya harganya. Unilever juga gua nggak tertarik. Cevin enggak ya. Wah udah yang di net sell asing sih nggak ada yang menarik selain BBCA, BRI dan BNI ya. Gitu kalau buat gua ya. Nah kali ini gua pengen bahas saham yang pasti-pasti aja lah ya, sama ADI nih. Sahamnya Pak Boy Thohir ya. Ini kemarin dia udah bagi final ya. Pengumumannya udah, cuma baginya masih belum. Ini kalau lu beli sekarang juga masih kebagian nih. Dia ex-date-nya hari Jumat tanggal 5 Juni ya. Besok kan Kamis, masih terakhir nih Kamis. Lu terakhir beli untuk bisa dapetin dividen 456 ya. Ya di harga sekarang sih bisa 5%, 6%an ya. Bisa 6% lebih sedikit di harga sekarang ya. Nanti tanggal 5 nya ex-date tentunya gua udah siapin dana untuk beli ya. Karena kebetulan gua ngikut dari zaman dia spin off ya. Gua termasuk yang setia ya. Baru 2 tahun ya udah. 2 tahun mah baru bentar ya. Nah, jadi kalau kalian tertarik, nah besok tuh terakhir untuk dapat come-date ya. Dapat dividen maksudnya kan hari-hari come-date. Tapi ingat setelah itu dia akan roboh sebanyak 6% ya. Gua sih harapinnya robohnya bisa lebih dari itu. Gua berharap ya. Agar average gua tuh nggak terlalu naik ya kalau nambah muatan gitu. Kalau bisa ke 7.000 atau ke bawah 7.000 gua sih khusus untuk ADI gua seneng banget gitu ya. Jadi bisa nambah banyak. Nah, kita bahas aja ya ADI. Ini dividennya lumayan ya. Nanti dia untuk tahun 2025, tahun buku 2025 ya. Payout rasionya kan di apa? Di dulu di ininya. Nah, cuma 45% ya, apa namanya? Gue lupa nyebutnya. Pas dia IPO ya, maksimal katanya 45%, tapi pada kenyataannya di 2025 dia baginya sebanyak 60% dari laba yang dihasilkan ya. Nah, ini belum kuhitung nih. Harusnya di sini kadang Stockbit suka bikin kita bingung ya. Nah, payout rasionya jadinya 60% setelah gue hitung. Kemarin kan proyeksi kita karena kita ngikutin yang di IPO-nya dia ya, maksimal katanya 45%. Gitu. Tapi ternyata baginya untuk tahun 2025 adalah sebanyak 60% ya. Jadi ya bagus lah menurut gua. Nah, untuk proyeksi tahun buku 2026 ya. Dia bisa ngasih yield di harga sekarang ya. 9% di harga 8.000. Nah, apalagi jika harganya turun nanti setelah exit ya 7.000 something. Nah, itu bisa 10% ya. Jadi kalau turun ke 7.400 atau 7.500 itu udah bagi gua ya udah masuk ke area beli ya gitu. 7.400 ke bawah lah. Nanti kan besok bisa turun Jumat ya. Bisa turun 456, berarti 750-an. 76-an lebih lah, 7,5-an ya. Masuk radar gitu maksudnya. Jadinya kita beli di harga sweet spot ya, bisa minimal dapat dividen 10% untuk tahun depan gitu. Dia baginya 2 kali setahun di Juni dan Desember ya biasanya. Terus untuk yang peraturan pemerintah yang satu pintu, gua harap sih si AADI ini nggak ada masalah lah ya di dalamnya, dan jadinya ya kalau mau ada aturan apapun dia tetap tinggal ikutin rule-nya aja gitu. Nah, secara revenue dia dapat
17,6 triliun di 2026 Q1 ya. Terus net profitnya 2,4 triliun, 13% ya. Gross profitnya 4,3 triliun alias 25% ya. Secara ROE dia 3,7 dikali 4 ya. Kita kalikan, sebenarnya sedang lah, 15% ya, lumayan lah, bagus. Di atas 10% oke punya. Oke, ROE-nya bagus. Equity dia ada 64 triliun. Harga bukunya sih nah sekarang di 8.251 ya. Berarti PBP-nya 0,97, dikit lagi 1 ya. Di harganya sekarang sih sebenarnya harga buku dia ya 8.000, jadi ya ini harga normal. Kalau di bawah 8.000 ya harganya tentunya jadinya harga diskon ya. DER-nya 52%, total aset 98 triliun, PS sekarang 6,4 kali. Laba ditahannya juga banyak, 15,3 triliun. Nah, untuk EPS dia Q1 dapat 309 ya. Semoga aja bisa meningkat atau minimal stabil. Sehingga secara anualis EPS dia 1238. Nah, kali 60%. Dividen yang bisa kita terima untuk tahun depan ya, semoga Q2, Q3, Q4 stabil atau naik, adalah 742 di harga 8.000 ya, 9,2% untuk tahun depan. Nah, kalau kalian beli besok ya, terakhir ya, kalian bisa dapat dividen 6%, terus besoknya lagi harganya turun, kalian nambah lagi gitu. Tapi kalau kalian mau belinya di exit aja lah, katanya di hari Jumat pas exit ya boleh aja, tapi nanti kalian mulai dapat dividen di bulan Desember ya. Ya minimal 5% di Desember kalian bisa dapat, tapi kan harganya kalian bisa dapat di harga murah ya, 7.500-an. Kalau bisa turun lagi ke bawah 7.000 sih oke banget lah ya. Transaksi hariannya juga sangat liquid, 190M seharinya. Market cap dia ada di angka 62,3 triliun ya. Gitu. Terus apalagi kayak udah untuk si ADI ya. Secara net income-nya secara tahunan dan kuartalan sih turun ya dibanding 2025. Secara revenue juga turun ya. Semoga aja nggak turun terus ya. Q2, Q3, Q4 semoga aja naik lagi lah. Gitu. Gua sih ya untuk investasi secara dividen play apa ya, nggak ribet-ribet pakai apa gitu, harus ngitung pakai rasio-rasio apa, cukup ini aja nih yang ada di layar gua sih patokannya ya, sama baca laporan keuangannya gitu. Kalau kalian masih penasaran, nah baca laporan keuangannya. Tapi secara garis besar kalau dari sininya aja menurut gua itu nggak tersesat banget lah gitu ya, nggak cuman cap-cip-cup gitu, jadi ya masih ada lah di jalurnya sedikit lah ya gitu. Nah, semoga video ini bisa memberikan manfaat atau referensi untuk kegiatan berinvestasi kalian ya. Sayangi duit kalian, jangan sampai duit kalian hilang di bursa ya. Jangan jadi pahlawan bursa lah, kita jadi pahlawan cuan aja gitu ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat, dan ingat, karena hutang harus dibayar. Satu lagi, kalian portonya minus berapa persen ya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Apakah minus atau malah floating profit ya, jago banget tak kalau floating profit, gua kasih jempol lah kalian. Oke, nah bye bye, segitu dulu, makasih.